Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Benu Arif dari Forum News Network. Saya mendapat banyak kiriman dari teman-teman ini link pemberitaan dari media kompas.com. Saya kira mungkin Anda juga kalau yang aktif di grup-grup pertemanan juga bahkan banyak melihat bahwa link berita ini diunggah di media pertemanan Anda ya. Karena judulnya memang cukup menarik, yakni ini mengutip dari politisi PSI Ade Armando bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Itu judulnya seperti itu. Tadinya sih saya nganggap ini sebagai lucu-lucuan saja gitu, apalagi kan beberapa teman juga kemudian menyertai kiriman berita itu dengan menyatakan Bismillah komisaris. Ada juga yang menyebutnya ya kalau mau jadi komisaris nggak usah gitu-gitu amat itu. Ada juga versi yang sangat sangat kasar misalnya menyatakan ini jilatnya kok keterlaluan dan sebagainya. Jujur saya tadinya nggak terlalu tertarik soal itu. Kemudian sampai ada seorang teman karena saya nggak selalu merespon gitu. Kemudian dia mengingatkan pada konten saya sebelumnya dan yakni yang saya membahas ketika Pak Prabowo itu meminta para kader Partai Gerindra untuk tidak lagi meneriakkan yel-yel atau menyerukan wacana untuk 2 periode. Nah, si teman itu kemudian mengingatkan saya dengan mengirim konten itu yang ini Anda bisa lihat juga mungkin sebagian dari Anda sudah nonton dan juga ada di link dari media asing ini, media di tetangga nih di Singapura, Channel News Asia. Nah, dan Channel News Asia ini menulis sebuah artikel dengan judul Please Don't Talk About That Yet. Ini Indonesian Presiden Prabowo Subianto respon to call for a second term. Jadi dia bahasanya kira-kira artinya please jangan nyebut-nyebut itu lagi deh gitu ya. Nah, ini merupakan respon dari Presiden Prabowo terhadap kader Partai Gerindra yang meneriakkan kalimat 2 periode atau yel 2 periode. Benar, saya waktu itu juga menyoroti itu dan saya kan juga menyebutnya ini bukan yang pertama kalinya Pak Prabowo menyerukan itu. Kemudian saya curiga apakah ini bagian dari perubahan skenario karena kan soal 2 periode ini adalah merupakan keputusan dari Kongres Partai Gerindra. Kongres luar biasa lagi. Jadi kalau namanya kongres luar biasa berarti ada sesuatu yang sangat penting ya dibandingkan dengan kongres yang itu merupakan rutin tahunan. Kalau kongres luar biasa ya itu berarti ada sesuatu yang sangat penting sehingga kemudian rapat pimpinan nasional diubah menjadi kongres luar biasa. Nah, kalimat ini atau ucapan dari Ade Armando itu tentu saja menyadarkan kepada kita memang kelihatannya ada skenario besar ini untuk mendorong Gibran menjadi presiden. Dan kalau saya menyatakan kan ini kalau periode yang normal itu ya 5 tahun ini sampai nanti Pilpres 2029. Kalau nggak normal ya dia bisa menggantikan di tengah jalan. Dan tentu kita ingat ya cerita lama yang dulu sempat bikin geger bahkan pengamat pertahanan, pengamat militer dan pertahanan Koni Rahagundini itu sampai dilaporkan ke polisi karena dia pada waktu itu kan menyatakan bahwa ada perjanjian dia mendengar itu dan waktu itu dia mengakunya mendengarnya langsung dari Rosan Roslani ketua tim SES dari Prabowo Gibran yang menyatakan ada perjanjian bahwa Pak Prabowo itu hanya akan menjabat sebagai presiden 2 tahun saja dan setelah itu akan dialihkan ke Gibran Rakabuming dan pada waktu itu dibantah oleh Rosan Roslani kan sampai kemudian dilaporkan ke polisi tapi sampai sekarang kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, dengan dasar itu saya kemudian menganggapnya juga ini pasti nggak main-main ya. Kenapa? Karena memang dalam bahasan-bahasan sebelumnya kan saya juga sempat menyinggung terlihat sekali bahwa sekarang ini Gibran sedang di branding untuk dia naik kelas, di scale up gitu dengan membuat video-video bahasan-bahasan serius, bukan video-video alay seperti yang selama ini dia tampilkan. Dia ngomongin soal hilirisasi, ngomongin sepak bola, terus ngomongin apa lagi, bonus demografi dan sebagainya. Yang walaupun kalau kita melihat langsung di video-video itu kan terlihat sekali bahwa iya Pak Gibran itu hanya membaca saja, membaca teleprompter dan dia sebenarnya juga tidak ngerti apa itu tentang bonus demografi karena konsep dia tentang bonus demografi itu kan banyak yang salah juga. Karena itu saya melihat bahwa ini tidak semata-mata soal bahwa kemudian Ade Armando
itu berharap dia bisa dapat jabatan komisaris, dan saya kira sebenarnya wajar ya, karena kan Ade Armando kemarin sempat maju menjadi calon anggota DPR dan gagal. Sementara sekarang sejauh ini saya tahu dia belum dapat jabatan komisaris seperti pendukung-pendukung Pak Jokowi lainnya ya. Orang seperti sekelas Sylvester Matutina saja sudah jadi komisaris di Food ID ya. Apalagi orang seperti Ade Armando yang secara kuah intelektual dan latar belakang pendidikannya yang cukup bagus karena dia doktor komunikasi dari UI dan dia juga pengajar di ilmu komunikasi UI. Ya jelas dia pasti lebih bagus gitu. Tapi sampai sekarang Ade Armando kok belum dapat jabatan itu. Ada kecurigaan semacam itu menurut saya wajar saja, dan kalau kemudian Ade Armando merasa seperti itu ya sah-sah saja. Kenapa? Karena kan dia ini sangat vokal, sangat aktif bicara di podcast-podcast, di stasiun televisi, bahkan dia mendapatkan risiko yang luar biasa kan pada waktu itu ketika dia sampai digebukin oleh mereka yang anti Jokowi dan kemudian dia sampai masuk rumah sakit. Sebenarnya pengorbanan Ade Armando terhadap keluarga Jokowi dan Jokowinya sendiri itu sangat sangat besar. Ya wajar kalau dia berharap kemudian mendapatkan imbalan yang layak juga. Oke, tapi saya nggak mau membahas soal itu. Mari kita bahas mengapa Ade Armando menyampaikan ini dan kira-kira targetnya apa. Itu yang saya kira jauh lebih menarik. Saya mesti disclaimer, Ade Armando ini sahabat saya, sahabat lama, dulu kita sama-sama di media di Republika. Pada waktu itu saya menjadi kepala des untuk Polhukam, sementara Ade ini kan dia bersama beberapa anak kampus seperti EF Saifullah Fatah, Ade dan sebagainya dari UI, itu kan kemudian mereka direkrut untuk menjadi lead banknya dari Republika, dan mereka ini kemudian sempat dalam kalau Ade ini sempat menjadi, seingat saya menjadi redaktur untuk halaman internasional. Ade memang bukan seorang wartawan, dia seorang akademisi, tapi dia punya kemampuan menulis, jadi dia dianggap mumpuni untuk menjadi pengampu sebagai redaktur internasional. Mudah-mudahan ingatan saya nggak salah, itu jabatan Adi seperti itu. Tetapi ini bukan persoalan pertemanan atau apa, tapi saya ingin mendudukkan persoalan supaya kita bisa memahami dan juga meletakkan cara proporsional lah gitu. Dan sah-sah saja kalau Ade Armando itu kemudian menciptakan Gibran itu luar biasa pintar, ya namanya dia orang PSI ya. Jadi dia harus memuji Gibran karena ini kan adalah junjungan dia gitu. Sementara saya sebagai wartawan perlu mendudukkan persoalan ini secara proporsional. Coba kita baca dulu ya beritanya yang ada di kompas.com. Rupanya ini beritanya kelihatannya diambil dari talk show ya. Ade Armando itu hadir di program Gaspolnya kompas.com. Ini karena dia menyatakan begini, nah begitu ya, saya ingin melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wakil presiden, jangan dilihat karena dia anaknya Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Itu ujar Ade dalam siniar Gaspol Kompas yang ini dikutip Prabowo. Saya nggak tahu tayangnya kapan, karena ini dikutipnya disebutnya gitu. Cara media menghangatkan berita seperti itu, mengaktualkan, disebutkan dikutip hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Dan itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini, performan dia menurut saya. Ade menerangkan bahwa Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan dan dia memuji gaya komunikasi Gibran yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik. Dia menilai penampilan itu sebagai representasi kemampuan Gibran dalam beradu gagasan. Bahwa dia ketika debat dulu sama sampai menjatuhkan Pak Mahfud, menurut saya itu representing, kata Ade. Menurut Ade, gaya Gibran yang kerap dinilai tidak lazim seharusnya tidak menjadi alasan untuk meremehkan. Seharusnya publik mampu menangkap kualitas Gibran dari pernyataan dan cara berpikirnya. Nah, saya ingin menyoroti dua dulu ya, yang disampaikan oleh Ade, yang dia menyatakan bahwa tadi itu dia merupakan wakil presiden terbaik dalam sepanjang sejarah. Saya kira ini kita mesti proporsional lah ya, kalau mau seperti itu ya Ade boleh menyatakan seperti itu. Dan kalau dalam strategi untuk bagaimana itu algoritmanya itu akan jalan terus, maka ini nanti konten-konten ini akan diamplifikasi oleh para buzzer gitu. Sehingga dengan begitu nanti bahkan kemudian muncul jadi trending topik dan sebagainya bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik di dunia. Dan saya pikir ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena dalam era AI, nah seperti yang dikatakan Gibran kan bolak-balik dia mendorong anak-anak sekolah untuk menggunakan AI. Maka kalau ini terus diamplifikasi dan kemudian tidak ada opini pembanding ketika nanti anak-anak SD yang nggak ngerti sejarah itu membuka AI, memanfaatkan AI dan menanyakan benarkah Gibran
itu merupakan wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, dan kemudian tidak ada yang opini lain yang meluruskan, yang akan muncul itu tadi nanti ucapan dari Ade Armando, dan entah lagi nanti buzzer PSI yang lain dan sebagainya. Kemudian para buzzernya mengamplifikasi, maka AI akan muncul itu. Gitu. Tapi kalau setidaknya dengan saya meluruskan ini, nanti akan ada pembanding. AI mungkin akan mengambil informasi dari saya juga untuk memberikan pembanding, dan kemudian dengan cara seperti itu mudah-mudahan anak-anak SD yang nggak ngerti sejarah itu kemudian dia mendorong untuk mencari informasi lain yang lebih seimbang. Mari kita bandingkanlah, mungkin nggak usah terlampau detail gitu ya. Kita sudah punya berapa ya wakil presiden itu? Seingat saya ada Gibran ini yang ke-14. Ini mudah-mudahan saya nggak salah mengingatnya ya, kalau Gibran ini wakil presiden yang ke-14 ya. Karena seingat saya ya, itu sebelumnya itu sudah ada berapa? 13 wakil presiden sebelum Gibran. Yang pertama tentu saja dalam sejarah tercatat itu wakil presidennya adalah Bung Hatta. Bung Hatta sekarang ini kembali banyak jadi rujukan dibandingkan dengan Pak Jokowi, bahkan ketika Pak Jokowi menolak untuk menunjukkan ijazahnya, ijazah UGM-nya, justru di Erasmus Rotterdam, Erasmus University, tempat Pak Hatta dulu menempuh pendidikan di Belanda, mengambil doktorandes, sarjana ekonominya, itu sekarang dipajang ijazahnya gitu. Jadi Universitas Erasmus di Rotterdam itu bangga punya alumnus seperti Pak Muhammad Hatta, Bung Hatta itu makanya dipajang. Nah, sementara kok UGM sampai sekarang nggak memajang foto ijazahnya, malah disembunyikan ijazahnya Pak Jokowi itu nggak boleh orang lihat dan sebagainya, aneh dari situ. Saya kira kalau kita bandingkan Gibran dengan Pak Hatta, Bung Hatta misalnya, ya ini nggak apple to apple. Mungkin apple dengan kesemek gitu ya. Walaupun kesemek itu buah favorit saya, harus saya akui gitu. Tapi untuk menunjukkan betapa itu berbeda jauh. Jadi tidak menunjukkan bahwa apel lebih bagus dari kesemek ya. Kemudian setelah Bung Hatta, wakil presidennya itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya nggak usah perlu mengomentari bagaimana peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini salah satu tokoh yang saya kira juga punya kontribusi yang luar biasa besar dalam memberikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan karena Sri Sultan Hamengkubuwono inilah kemudian raja-raja di seluruh Nusantara itu menyatukan diri dalam NKRI. Karena pada waktu itu kan Jogja merupakan keraton kesultanan yang terbesar. Jadi yang lain tinggal ikut saja apa yang dilakukan. Jadi kontribusinya clear, jelas ya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono, wakil presidennya adalah Adam Malik. Menarik Adam Malik ini. Ini kebetulan sama-sama wartawan gitu, dan kebetulan tadi malam saya baru duduk satu meja bersama dengan salah satu putranya dari Pak Adam Malik ya, yang sekarang dia tinggal di Rusia dan sekarang sedang kembali ke Indonesia, seorang pebisnis gitu. Dia ini selain seorang wartawan kan dikenal sebagai diplomat yang ulung, dan catatan sejarahnya dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang pernah memimpin sidang umum. Ini perdebatan ini ya, sidang umum itu General Assembly di PBB. Kalau Pak Jokowi sendiri malah nggak pernah hadir dalam sidang-sidang umum di PBB. Setelah itu ada Jenderal Umar Wirahadi Kusuma. Saya kira dari pangkatnya kita sudah tahu seperti apa reputasinya. Saya nggak mau panjang-panjang bahas. Kemudian ada Letnan Jenderal TNI Sudarmono, ini dikenal sebagai administrator yang cakap, dan dia pernah menjadi Mensesnek di eranya Pak Harto yang cukup lama. Setelah Pak Sudarmono itu kan Pak Tri Sutrisno ya. Pak Tri Sutrisno ini yang sekarang juga sedang gesekan dengan Pak Jokowi, sampai putranya Pak Kunto itu kemudian dicopot jabatannya tapi dikembalikan oleh Pak Prabowo ya sebagai Pangkogap Wilham. Setelah Pak Tri siapa ya? Pak Habibie. Saya nggak usah cerita lah tentang Pak Habibie ya, bagaimana kualitasnya, dan dia kemudian jadi presiden menggantikan Pak Harto. Kemudian ada Ibu Megawati, ini adalah wakil presiden yang ke-8. Kita tahu beliau adalah pemimpin partai yang terbesar bahkan sekarang PDIP, dan kegigihannya itu memimpin PDIP di era Orde Baru ini luar biasa besar. Dan setelah Ibu Megawati siapa ya wakil presiden berikutnya itu? Oh, Pak Hamzahas. Iya, iya, iya. Saya ingat Pak Hamzahas ini tokoh P3, dan pada waktu saya masih aktif jadi wartawan, beliau itu waktu itu menjadi Komisi Keuangan untuk APBN. Ini pangkatnya walaupun waktu itu gelarnya cuma BA, tapi ini orang ini luar biasa sekali. Kalau kita ngomong soal APBN, ini jagoan betul. Ini kayak kamus berjalan lah kalau kita ngomongin soal APBN. Nah, setelah Pak Hamzahas, wakil presidennya kan di era pemilihan umum langsung, yakni presidennya pada waktu SBY, yang menjadi wakilnya adalah Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla ini tokoh,
aktivis, pengusaha besar dari Sulawesi Selatan. Dan setelah Pak Yusuf Kala, itu yang digandeng oleh Pak SBY menjadi wakil presiden adalah Pak Budiono. Budiono profesor dari UGM, ya, dan pernah menjadi gubernur Bank Indonesia. Reputasinya punya reputasi internasional. Kemudian yang ke-12 kembali Pak Yusuf Kala, kali ini dia mendampingi Pak Jokowi periode pertama. Dan yang terakhir itu adalah Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden mendampingi Pak Jokowi. Saya tahu anak-anak muda sekarang ini banyak yang nggak kenal dengan Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin ini, dan dianggap ini ya seorang sepuh yang nggak bisa apa-apa. Padahal Pak Ma'ruf Amin ini adalah seorang politisi, ya, dan dia juga tokoh NU. Dia pernah di NU jabatannya juga jabatan tertinggi dan kemudian menjadi ketua MUI. Ya, jadi ini tokoh yang rata-rata hebat semua. Kalau Anda mau membandingkan Gibran, kok menurut saya jangan deh ya, saran saya jangan dibanding-bandingkan karena sama sekali nggak bisa dibandingkan Gibran dengan para tokoh-tokoh ini, karena kita tahu ya Gibran ini dikarbit menjadi wali kota Solo dan tidak sampai habis, dan kemudian dia dipaksakan menjadi wakil presiden dengan cara mengubah konstitusi, makanya kemudian kan dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Jadi kalau mau dibilang dia ini terbaik sepanjang sejarah, apanya ya? Karena kan sekarang pun dia baru menjabat sekitar berapa ini? Sekarang kalau bulan Mei ya, jadi baru 6 bulan lebih, hampir 7 bulan. Dan kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Gibran, kecuali bahwa dia bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, belakangan kemudian bawa tukang potong rambut dan skincare gitu, dibagi-bagi ke anak sekolah. Dan dia nggak pernah kok hadir dalam dialog-dialog di kampus-kampus yang cukup kredibel begitu. Paling dia diatur berkunjung ke kampus-kampus tertentu yang memang terafiliasi dengan Pak Jokowi, atau pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, dan berlangsung monolog. Jadi bagaimana mungkin itu dibandingkan dengan wakil presiden yang lain, dan kemudian apalagi dinobatkan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Menurut saya ini, Bung Ade, Anda terlalu berlebihan. Nah, mengapa ini penting kita bandingkan? Sekali lagi itu, jangan sampai kemudian nanti anak-anak muda sekarang yang didorong oleh Gibran menggunakan AI dan dia bertanya pada AI, karena repetisinya ucapan Adi Armando itu di kalangan para pendukung dan buzzernya Gibran itu sangat tinggi. Nanti ketika ditanya ke AI yang dijawab betul itu Gibran, dan akhirnya terbentuklah dalam top of mind dari anak-anak sekarang ini yang tidak ngerti sejarah bahwa memang Gibran itu yang terbaik sepanjang sejarah. Saya membayangkan kalau versi terbaiknya Indonesia seperti itu, bagaimana ya sebenarnya kualitas bangsa ini? Menurut saya sangat memprihatinkan. Nah, yang kedua kan dia menyatakan bahwa, nah ini dalam hal ini saya ada sedikit setujunya meskipun itu dengan catatan-catatan ya, yang dia menyatakan bahwa Gibran itu diangkatnya Gibran sebagai wakil presiden, kata dia jangan dilihat karena dia anaknya Jokowi sebagai dinasti. Yang ini saya nggak setuju. Tapi yang kedua, di Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Saya setuju dengan catatan ya, bahwa yang menaikkan suara Pak Prabowo itu bukan Gibran, justru Gibran menjadi faktor downgrade dari Pak Prabowo. Tapi yang menaikkan suara Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi. Cara menaikkan tentu saja satu, yes, pendukungnya Pak Jokowi memang sangat besar. Yang kedua tentu saja kekuasaan Pak Jokowi, ya, kekuasaan Pak Jokowi yang kemudian dia manfaatkan semaksimal mungkin, yang saya sebut sumber daya, semua sumber daya di kekuasaan dia gunakan dari APBN-nya melalui bansos-bansos, dan kemudian kalau kekuasaannya dia bisa mengerahkan aparatur negara, terutama kepolisian yang kemarin-kemarin disebut oleh banyak pengamat dan netizen sebagai parcok, partai coklat ini kan konotasinya, karena kalau partai itu kan dia menjadi kekuatan politik yang paling kuat ya. Bagaimana tidak kuat, dia punya struktur kekuasaan dari pusat sampai daerah dan dia punya senjata. Jadi ini kalau dia disebutkan oleh Adi Armando bahwa itu achievement dari dan apalagi performan dari Gibran, saya kira tidak. Performan juga tidak ya. Bagaimana performannya bagus kalau kemudian dia ketika bicara di podcastnya yang hal serius saja langsung dibully, banyak sekali dislike, dan baru kemudian dia mengerahkan para buzzernya begitu, dan muncullah kemudian like yang cukup besar, sementara dislike-nya disembunyikan gitu ya. Bahwa kemudian Ade menyatakan bahwa Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian signifikan dan dia memuji gaya komunikasi Gibran memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik, itu iya. Itu yang memang dilakukan oleh Gibran, dia sangat aktif di media sosial dan targetnya pasti dia akan mengejar para generasi muda ini yang disebut Gen Z itu, yang
sekarang ini jumlah populasinya terbesar dan itu akan jadi pemilih yang menentukan pada pilpres kita nanti. Sementara kalau dia puji bahwa waktu debat dia sukses, saya kira enggak lah. Ya, kalau seperti itu ya, karena kelihatan banget kalau dia memang hanya menghafalkan saja dan tapi tidak ada ide dan gagasan di kepalanya gitu. Dan Ade itu kan menantang katanya pihak-pihak yang meragukan kemampuan Gibran untuk memberikan bukti konkret mengenai ketidaklayakan dia sebagai wapres. Saya ingin men-challenge siapapun yang mempertanyakan Gibran sebagai wapres. Kasih contoh bahwa dia itu enggak perform. Di mana contohnya? Dia goblok, dia tolol, dia ngaco, segala macam. Mana? Saya yakin nggak ada. Ah, ini yang paling gampang menurut saya kalau ini mau kita patahkan. Dia ngaco kan, ingat nggak ketika dia menyatakan bahwa ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi asam sulfat, makanya kemudian dia dipanggil si Samsul. Gimana itu nggak ngaco gitu ya. Nah, banyaklah contoh-contoh lain yang dia ketika ngomong itu dia nggak ngerti persoalannya dan itu salah katanya. Nah, kalau soal dia goblok dan tolol, saya kira yang perlu dijelaskan itu adalah kan beberapa waktu yang lalu heboh sekali ya soal indeks prestasi kumulatif dari Gibran ketika dia bersekolah di Singapura. Nah, saya tadi coba googling lagi itu saya ketemu nih beritanya. Ini beritanya di CNN, tapi ini mengutip seorang netizen. Ini Budi Kurniawan atau di @bangkur itu di X itu pada waktu itu dia mencuit Gibran itu lulus S1 dapat nilai second class honor atau setara 48 untuk nilai segitu daftar kuliah master saja susah diterima. Itu setara dengan IPK 2,3 kalau sistem Indonesia. Gibran ini kan memang disebutkan dia lulus dari University of Bradford di Singapura dan memang disebutkan bahwa nilainya setara dengan IPK 2,3. Nah, kalau dengan nilai seperti itu bagaimana mungkin dia bilang pinter ya? IPK 2,3 apalagi dia bukan aktivis, bukan apa-apa ya, jelas ini parah ya, apalagi dia sekolahnya di Singapura gitu ya. Kalau para aktivis pun itu nggak ada yang IP-nya 2,3 ya. Saya dulu aktif di pers mahasiswa dan sebagainya dan di kegiatan ekstra yang lain-lain IPK-nya juga nggak 2,3. IP,3 sih ya ini kelas odong-odong ya saya kira ya. Nah pada waktu itu Gibran itu dia nggak mau menjawab betul apa tidak dia membantah. Dia cuma menyatakan betul masa sih ya enggak apa-apalah terima kasih masukannya kata dia. Ini bukan soal masukan, ini soal fakta gitu. Pada waktu itu memang muncul kabar bahwa tidak lulus SMA pun tidak lulus gitu. Tapi kalau menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi PLT-nya pada waktu itu Pak Nizam itu menyatakan bahwa ini diketahui bahwa Gibran itu lulus Bachelor of Science dari University of Bradford, Singapore dan dinyatakan bahwa ijazahnya dari Gibran itu sudah disetarakan dengan sarjana gitu. Oke lah dia dianggap setara dengan sarjana di Indonesia gitu. Yang jadi persoalan tadi kalau toh dia lulus dari situ tapi dengan predikat second class honor, second atau second division di bidang marketing, ya itu tadi memang ini orang yang pokoknya asal lolos aja, asal lulus saja ya gitu. Dia pasti tidak akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar, dia tidak akan bisa melanjutkan ke S2 apalagi kampus-kampus top itu nggak mungkin. Di CNN ini saya juga membaca ada penjelasan dari pakar pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subhan, yang menjelaskan bahwa second class honor second division itu merupakan tingkatan nilai dan dia kemudian membagikan referensi terkait detail klasifikasi penilaian tersebut. Menurutnya gelar honor itu menunjukkan seseorang telah menyelesaikan program studi dengan baik dan dianggap telah menguasai bidang studi dengan lebih spesifik. Sementara lower second class biasanya dikenal dengan istilah to divide to ya atau Desmond. Di Inggris itu biasanya gelar ini merupakan persyaratan minimal untuk melamar kerja di Inggris dengan predikat ini setara dengan nilai C atau 58 atau 59. Persyaratan minimal ya, saya bilang tadi dan saya menyatakan kalau perusahaan-perusahaan top pasti nggak akan mau merekrut orang-orang seperti ini gitu ya. Jadi kata dia itu sepertinya grading scale, klasifikasi nilai-nilai tersebut kata Edi. Nah, bayangkan ya kalau itu persyaratan minimal untuk melamar kerja di Inggris itu persyaratan minimal, tapi di Indonesia bisa jadi wakil presiden. Jadi dari sini saya kira ini pernyataan dari Adi Armando nggak bisa dijadikan olok-olok ya. Itu tidak sekedar olok-olok, ini bagian dari strategi marketing politik yang sedang sekarang dilakukan oleh timnya Gibran. Ya kalau itu sekedar marketing, ya kalau marketing itu kan berarti nanti menunggu tahun 2029 dan kita bisa melakukan demarketing gitu ya. Dan kalau kita semakin banyak mengedukasi publik bahwa
dia tidak layak menjadi wakil presiden, mudah-mudahan ketika dia maju tidak ada yang memilihnya gitu. Kecuali kalau ternyata kekuatan bansos itu masih sangat menentukan dalam pemilihan, ya terima nasib saja. Bangsa Indonesia nasibnya seperti itu, nasibnya buruk begitu. Tetapi kalau kemudian ini ternyata merupakan semacam conditioning, justifikasi bahwa terjadi bahwa Gibran ini sedang disiapkan untuk menjadi presiden dalam waktu dekat karena berkaitan tadi yang media media asing pun sudah mulai menyoroti pernyataan Pak Prabowo untuk tidak bicara soal second term atau 2 periode, dan kemudian mungkin penciuman dari para purnawirawan yang menginginkan agar Gibran segera dimakzulkan karena kekhawatiran tiba-tiba dia menggantikan Pak Prabowo di tengah jalan itu yang terjadi. Ya menurut saya ini sekali lagi bukan soal yang sekedar bercanda-bercandaan bahwa Adi Armando disebut dia pengen jadi komisaris dan sebagainya. Saya kira tidak sesederhana itu. Ada persoalan yang jauh lebih gede dari soal itu, yakni bagaimana menjadikan Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia. Bayangkan ya, sebagai wakil presiden aja Anda persoalkan, tiba-tiba dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.